sekarang ini kita kedatangan Hot Mama bersama putra dan putri tercintanya ya. Kita panggil ini dia, Celine Evangelista, Koa dan Elea. Silahkan duduk, Mam. Aku bawa anak banyak ke sini karena mau minta angpau sih. Oh iya, kemarin. Kemarin kita open house ya. Iya. Selin ini kayak boneka sih, Selin lucu banget Selin. Lucu Ini kan banget. mamanya kayak boneka. Iya benar Spirit juga. loh. Oke, Spirit dong. kita Ya, ada lucu artikel. banget. Yang mana yang gue mau lihat papannya? Itu. Oke, kita lihat artikelnya dulu ya. Ini dia. Jadi ibu bekerja dengan 4 anak Celine Evangelista. Yang buat aku kuat itu anak-anak. Asik. Iya. Nah, biar kelihatan cantik. Jadi yang buat kuat tuh anak-anak. Iya benar. Nyemangatin. Iya pastinya kan kalau misalnya lagi capek, lagi sakit gitu, pastinya kan kita mikirnya harus kuat gitu demi anak-anak gitu. Ya maunya sih nggak kerja gila-gilaan ya. Iya. Tapi ya gimana? Semua Karena tanggungan. kebutuhan kan, jadi kan kita tuh harus bisa memilih gitu. Maksud aku kan ya nggak mungkin semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna gitu. Kita mau jadi ibu rumah tangga, terus kita mau menjadi ibu yang bekerja, tapi kita lakukan semua dengan sempurna, yang namanya manusia kan. Oke, totali semuanya akhirnya Celine tanggung sendiri Apanya tuh? untuk biaya anak-anak. Enggak sih, jadi dedinya tetap Masih kirim? masih. Kirim ya. Tapi kan nggak hanya itu doang dalam kehidupan ya. Iya, benar. Tiba-tiba anak-anak minta ini, minta itu kan harus ada Iya. nilai lebihnya. Tapi anak-anak pernah nggak komplain karena maminya kerja terus? Kamu komplain nggak kalau mami kerja terus? Iya. Kenapa? Udah bisa komplain, udah bisa komplain. Why? Can I say it in English? Iya. It's because every time it's like I just really want to play with you, but since you have to work, I just be patient. Oh, if you want to talk in English, you have to talk to Uncle Ruben. Because Uncle Apa dia Ruben ngomong barusan? Dia ngomong barusan apa? Hah? Dia ngomong barusan apa? Dia coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi ke Uncle Ruben. Uncle Ruben. Okay. What in English? Iya. Nggak ngomong yang artinya yang dia omongin apa? Dia bilang katanya- Soalnya takutnya itu kalimatnya sensitif, kita bercandain takutnya. Enggak, Jadi dia bilang dia katanya. pengen main selalu sama ibunya. Iya, tapi kan since aku harus kerja, jadi ya dia mengerti gitu. Ya. Jadi gini, kan kadang-kadang nih ya dalam sebuah tayangan misalnya yang kita kepengen tahu tentang yang lain, terkadang ada yang memang suka menyalahartikan tentang sebuah tayangan gitu. Tapi kan sebelum datang ke sini ya Celine sudah berdiskusi sama anak-anaknya sehingga bagaimana akhirnya anak-anaknya bisa merestui ibunya kerja itu kan ada prosesnya sebenarnya, ya kan? Iya benar. Jadi kan. Jadi bukan hanya kok bukan baru ini dia mengungkapkan gitu. Iya. Iya. Cuman emang apa namanya, kan mereka juga udah terbiasa dengan aku yang bekerja dari dulu kan. Iya, Aku iya. kan dari dulu sebelum punya anak juga udah syuting. Iya, gitu. udah stripping. Cuman ya mungkin ya ada pengen mungkin maksud dia kayak mami kok nggak ke sekolah, mami kok gini gitu. Mungkin nggak sesempurna itu gitu. Enggak 24 jam gitu Iya. sama-sama mereka ya. Adanya barusan ngomong nih kakak yang ngomong bahasa Inggris, ada yang ngomong, "Hah, apa lu kata?" Oh jadi Orang Betawi diem ya? aja dari tadi di Betawi ya? Matanya biru banget. Mah matanya hijau kelabu. Iya lah, abu-abu gitu ya. hijau kelabu. Hijau kelabu tuh gimana ya? Bagus, bagus. Merah muda dan biru yuk. Iya, iya Wen. Tapi kamu ini ada jadwal khusus nggak sih sebenarnya buat sama anak-anak itu? Jadi kalau seminggu sekali kan aku biasanya minta libur tuh Kak. Jadi hari Minggu biasanya aku minta libur. Jadi aku sempetin waktu untuk makan bareng sama mereka atau mungkin kita di rumah aja gitu seharian kayak beres-beres rumah bareng gitu. Jadi apapun itu pokoknya satu hari walaupun tawarannya menggiurkan dan yang lainnya tetap harus di rumah dulu. Iya. Itu wajib diusahain ya sama anak-anak dulu gitu. Kecuali kalau spekta-spekta banget ya. Ya kalau itu sih. Bayarannya ya baru deh gitu ya. Karena kalau ngikutin profesi dan pekerjaan apalagi presenter juga nggak ada habisnya ya. Iya, iya benar. Oke, tapi kalau Celine, terkadang ya kamu bisa menghandle ini semua gitu ya. Tapi katanya yang suka protes kalau kamu kerja sampai malam itu El ya? Iya El. Kamu kan suka protes kalau mami kerja sampai malam. Ya. Apa yang biasanya Elia sampaikan sih?
kamu apa namanya, udah mami kamu kan baru pulang, kamu biasanya gitu kayak ngomongnya kayak agak-agak nyindir gitu kan, mami kan kerjanya sampai malam terus gitu. Ya dia mah udah kritis sih, udah gede gitu kan. Jadi udah bisa protes ya. Udah anak itu udah jago ngomong Kritis gitu. ya. Udah jago ngomong ya. Oke, tapi kalau Elea, kalau lagi misalnya mami kerja, tapi kan Elea kan harus di rumah gitu ya. Tapi kadang kalau kangen sama mami, Elea telepon aja. Sometimes. Iya. Jadi yang paling aktif nelpon tuh Elea. Elea chat, telepon gitu. Apa yang dia ungkapin sih biasanya? Kebutuhan-kebutuhan dia aja biasanya, mami kamu di mana gitu, mami aku butuh ini buat besok gini gitu biasanya. Maaf nih ya sebelumnya. Ini mungkin yang paling kecil lagi banyak masalah apa gimana nih? Ngomong aja dari tadi. Sayang, ada masalah apa sayang? gitu. Gue pernah mata gue begitu pernah. Oh ya? Kenapa Oma? Keracunan. Apa gimana? Kenapa Oma? Itu era-era zaman begini ngerti nggak? Kontak lens. Itu mata dia kayak boneka bener ya. Bikin gemes netizen aksi Koa dan Elea ketika bernyanyi. Aku punya tayangannya, ini dia. Kalau dari anak-anak ada nggak sih yang bakatnya nurunin kamu? Bakatnya gimana ya? Kan mungkin karena semua bapak sama emaknya bakatnya sama gitu kali Iya. ya kan, pekerjaannya sama, jadi ya mungkin dari kedua belah orang tuanya gitu. Kayak ini mungkin suaranya bagus karena dari papahnya gitu. Oke. Nah, yang ini dari mana ini? Dia bingung. Ini dari mana? Ya. Pingsan dia. Bener kan kata gue dia lagi puyeng dia. Terlalu kayak berat gini. beban hidupnya Terlalu kayaknya. berat. Tapi gini, Selin, kamu sendiri ada nggak sih mengarahkan anak-anak untuk terjun ke dunia entertain? Nggak pernah aku paksain. Jadi dia mau apapun kayak misalnya Sesuai kemauan mereka aja jadi ya? nanti mau les ice skating misalnya, terus mau dance, terus mau apa. Kalau dia udah beberapa lama udah ngejalanin ice skating itu, terus dia merasa kayaknya aku nggak intuit deh. Aku mau pindah aja mami, misalnya les berenang gitu. Ya udah ayo aku Tuh sih kan support berenang, gitu. kata gue juga orang pada banyak berenang, Mak. Lu juga Sabanari di situ lu berenang rumah lu. Lu mau ngapain? Mau gue ajak anak-anak kampung lu lagi situ, gue suruh berenang di situ. Ngapain lagi? Ajak nih. Ini Belum ajak pernah nih. nih, belum pernah. Ajak nih. Mau? Nguras kolamnya, ya. Curiga kalau berenang Alisa luntur ya. Koa, kita coba minta Koa untuk nyanyi lagu Ojo dibanding Ke ya. Yeay, singing oke. Ayo Let's Koa, go. Koa, let's go Koa, sing let's go. Ayo, stand Ayo up. Koa. Engkau ini jadi banding-banding ke sayang-sayang ke yang mesti kalah. Tak aku yo orang mampu, musaku aku mencintaimu. Hanya anak kamu. Dibanding-banding Ke sayang-sayang ke yo mesti kalah. Sabar ya. Tak ayah-ayahku, musaku aku mencintaimu. Dilengkap. Tar tahu Bang. Ku Berharap engkau menanti, ingin hanya ada kamu. Nah, akal. Ngobrol yuk, ada yang mau diobrolin nggak kira-kira? Berat Koa, gituin. ini ada loh, aku punya tayangan di mana ungkapan Koa yang kangen banget sama dedinya. Oh. Ya, coba kita lihat tayangan. Ayo sini duduk. Koa. Haus banget. You miss mami? Iya. Iya. Kan. Sama mami. Sama daddy. Gimana gue nggak terharu tiap kali anak tuh. Kangen sama Dedi, Koa. Kangen sama Dedi? Iya. Iya. Tapi Selin, suka terharu gitu nggak kalau ketika anaknya
ketika Koa lagi ngungkapin sesuatu tentang dedinya? Terharu mah gimana ya? Terharu ini aja sih kayak ya jadi ngena gitu. Apa itu jangan-jangan itu adalah ungkapan yang sesungguhnya dia lagi kangen banget sama dedinya? Mungkin kali soalnya dia suka ngomong gitu kan. Kalau anak-anak gini kan biasanya dia suka ngomongin. Mama, Ya sayang. bunyi. Oh iya nggak bunyi kan udah selesai. Jadi biasanya kapan terakhir berarti kalau Koa ketemu sama Dedi? ketemu Dedinya kapan ya? When the last time you meet Daddy? Few months ago kali ya, kayak sekitar 5 bulan yang lalu mungkin. 5 bulan? Ya, 5 bulan? Oh jadi memang tidak ada pertemuan yang intens? kalau intens enggak sih, mungkin karena Dedinya sibuk juga kan di luar kota gitu. Oke. Tapi kalau anak-anak lagi kangen sama dedinya, ya gimana cara kamu memberikan pengertian ke anak-anak? Memberikan pengertian kayak misalnya ya aku bilang anak-anak tuh nanya misalnya Dedi mana sih mami masih working ya gitu. Misalnya kalau ketemu kayak manajer aku kan manajernya dia juga gitu kan. Misalnya ketemu kayak Uncle Dedi mana masih working ya gitu. Yang dia tahu kan kalau nggak di rumah berarti kerja gitu. Jadi itu aja yang terus mereka tanyakan. Iya. Ya apa yang mereka tahu sebenarnya. Iya karena kan untuk menjelaskan ke mereka mungkin kan ya apa yang mereka pahami aja dan gampang dipahami gitu. Di antara anak-anak siapa yang paling sering nanyain dedinya? Yang paling kecil sih kayaknya. Yang paling kecil. Karena kan dia masih polos banget nih nggak ngerti. Masih polos. Ya kuah. Koa ya. Oke. Ya, Tapi capek lagi. Lelah dia. baik Koa dan juga Elia juga sudah bisa mengungkapkan rasa kangen ya. Salah satu Koa juga tadi ya ucapan yang dia ucapin adalah ya mungkin itu rasa yang dia tahu di badan dia tapi dia nggak tahu kalau itu artinya tuh kangen gitu ya. Ya mungkin jadi dia tuh apa-apa tuh kayak ngeliatin video dedinya gitu. Misalnya lagi pinjam handphone siapa gitu terus dibuka-buka Instagram misalnya ngeliat foto dedinya gitu diliatin terus gitu. Coba. Kalau Elia mau kalau seandainya Dedi nonton ya mengungkapin apa untuk Dedi? What do you want to say to Daddy? That I really miss him. And I really want to stay with him, like all the time. Iya. Kalau Koa kangen sama Dedi nggak? Iya. Coba kalau Dedi nonton coba Koa panggil Dedi. Nggak ada katanya. Lagi. Nggak, soalnya kameramennya nggak ada yang kayak bapaknya bentuknya. Nggak kayak bapaknya gitu, dia cari yang mana kayak jauh banget gitu. Mana? Look at the red light, so maybe you can Halo gitu. say hi. Hai. Say hi to Dedi Kobuse. Beda dong. Tawa. Oke. Tawa. Nah, tujuan hidup Selin sendiri ini sekarang ini hanya untuk anak-anak. Kita punya tayangannya. Ya. Apa yang paling sesungguhnya? Ya kita nggak tahu. Bisa kita lihat Selin ceria aja, happy aja. Ya tidak ingin terlihat situasi yang Selin jalani itu dilihatkan secara umum gitu ya. Tapi apa yang Selin khawatirkan sebenarnya selama ini? Pasti ada yang aku khawatirkan, itu kan manusiawi ya. Misalnya kayak aku takut aku tidak bisa menjadi memberikan yang terbaik gitu, tidak bisa, mungkin aku kurang mengerti, mungkin aku kurang ada waktu. Pasti ada ketakutan dan kecemasan itu. Apa aku udah menjadi orang tua yang baik ya gitu. Jadi punya rasa khawatir lebih bukan diri sendiri tapi ke anak-anak gitu ya. Untuk kedepannya anak-anak gitu ya. Iya. Oke. Gimana cara Selin sendiri memberikan quality time? Biasanya kita berdoa bareng gitu, terus di rumah apa ya, jalan-jalan kita ya ke mall gitu. Yang penting have fun sama-sama ya di satu hari itu benar-benar. Pokoknya satu hari ya kita ngapain aja, pokoknya ya itu udah mau nonton TV bareng kayak mau apa kayak, pokoknya kita quality time bareng. Dari keempat anak kamu nih, siapa yang paling pengertian? Atau mungkin yang kamu bisa dia sudah paham betul pekerjaan kamu ini ya memang
mungkin yang besar-besar kali ya, kayak Elia, kayak Jemima gitu kan, dia lebih bisa mengerti gitu. Karena ya mamanya bekerja di TV. Iya. Ya. Kalau yang ini masih kadang-kadang masih pengen ikut, pengen nemenin gitu. Sama Cio juga kayak gitu, masih suka pengen ikut. Masih pengen suka nemenin juga ya. Mm-mm. Oke. Tapi Selin, ini membesarkan 4 anak seorang diri, saya yakin banyak sekali halangannya. Ya banyak sekali cobaannya. Terberat deh. Terberat kalau seorang diri ya, mungkin kayak mungkin karena aku juga di rumah kan nggak sama keluarga lainnya gitu kan, nggak ada orang tua, nggak ada apa gitu, adik aku juga kadang ada kadang enggak gitu kan. Ya mungkin yang terberatnya adalah ketika kita lagi benar-benar kayak mental down atau misalnya lagi capek atau lagi stres gitu, ya harus tetap bisa ini kontrol emosional gitu di rumah gitu, tetap bisa menjalani tanggung jawab juga gitu. Nggak nunjukin sedih depan anak, capek depan anak Iya. gitu ya. Dia benar-benar super mom ya di hadapan mereka ya. Iya harus kan. Aku pengen dong dengar dari anak-anak nih, dari Elia dan juga Koa ini ngungkapin sesuatu ke mami, ungkapin rasa sayangnya ke mami. Coba. Dia anaknya nggak romantis tahu. Like anything I can say to you? Yes. Like anything you feel love about. Thank you for being with me. Thank you for spending time with me. And thank you for being my mom. Oh. Mas, mau ngomong apa? Mau teh manis gak? Teh manis. Dia emang lagi nyantai dari tadi dia, lagi asik aja dia. Untuk keempat anak, ya mungkin suatu saat mereka bisa menonton tayangan ini kembali, ungkapkan rasa sayangnya Selin sama mereka, semuanya yang perjuangan yang kamu lakukan ya hanya untuk mereka. Mungkin there's no word can describe how I feel so blessed to have anak-anak ini sama aku gitu. Yes. I love Nenek. Oke. Ya pokoknya so blessed, feel so full gitu. Mungkin kalau aku nggak pernah merasakan mereka adalah beban buat aku di hidup aku, nggak pernah sama sekali. Aku malah merasakan mereka itu adalah berkat yang Tuhan kasih untuk aku, untuk melengkapi hidup aku. Apapun up and down-nya yang kita rasain semua sama-sama, kita jalanin semua sama-sama dan saling menguatkan gitu. Oke. Dan ya mungkin setiap orang ketika melihat kehidupan orang lain mudah sekali memberikan komentar, mudah sekali memberikan atau seolah-olah lebih tahu tentang kehidupan orang lain. Tapi tersenyum di depan publik, tertawa di depan publik, ya itu mungkin tidak suasana hati dia sesungguhnya. Tapi Selin bisa melewati itu hari demi hari dan terbukti 4 anaknya juga ya happy terus, senang terus dan Selin bisa memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.